selaku gembala yang menghandle pelayanan saat ini di sini, dan selaku hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pembicara bagi kita pada perayaan Natal kita pada saat ini. Saya mulai dari bahasa Indonesia, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sabab potu Allah lumpah dan gegesan ke manusia lam donya nyo, nyangke gobian gobri anak gobian yang tunggal, maka tip-tip orang yang nyeman ubak gobian hana binasa, tiumo metumu hidup sejati dan kyukai. Bahasa Batak Toba, ay songonon do holong ni rohani di bata di portebion, pola do anak nasa sadai di lehon, asa unang mago ganut na porsea di ibana, asa hagoluan nasa leleng na di ibana. Dari bahasa Batak Angkola, angke somoni maholong pirohani di Batak di portebion, jabat di lehon ia anak nia sesadai, ang sesudah halak na porsea tu siap na somako. Dada maruli di ngolu na menonton. Dalam bahasa Batak Karo, sebab bagai pangtolngi di bata donienda, maka ibre kena anak nasi tonggal, gelah olah bene ICP sitok manbana, tapi gelah dat kegeluhan situ tuh sila arkrik-krim. Dalam bahasa Batak Pakpak, Yohanes 3 ayat 16. Ai bagen gong geleng ate debata mida dunia ibreken go anakna
sada-sadai asa ulang mago genap si percaya bayi manak ini tapi asa kegeluhun siaman sumedah bana do holong di uhur di lebata bani dunia on palado anak ni nasa sadain iberehon ase ulang mago hagat gaduk namang golu na persaya bani tapi ase hagoluhan nasa dokah ni bani dua ena olo tekiko doji samatiko nia lasondra wa auri sinruhu basilo aitu. Bahasa Betawi kisah kate gulati kafe kate bagania take manua kate kapolo fate kanunga togania sasara bolate ilago sia aga berderia simatonema bageka tugania tapo rekomo akele purmanuya sipulele samanya sitate. Dalam bahasa Minangkabau, Dekarano ala sabana mengasihi manusia di duniako, sehingga beliau memberikan anaknya nan tunggal supaya setiap orang nan picayo kabake beliau indak binaso, melainkan mendapat idui sajati nan kakak. Karena Allah sayang nian gang di dunia ini, pangku dia lo ngajuka anak au diaugi suhana itulah. Supaya bilang jamau dia percaya engan dia ninda benaso tapi nyo pada dunia laju dan juga nyo budak lanang sikok-sikoknya sa Palembang karena besar nian kasihnya pada dunia. Ayat 16 Mani Allah nihan-nihan mengasihi manusia di dunia ini, maka ia nganiko anak ni saya tunggal. In unggal jelma saya percaya jama ia mak binasa, melainko mansa hurik sejati rik kekal. Jadi firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Kita akan membacakannya. Kita bangkit berdiri, semangat ya. Enggak lama-lama.
Makanan sudah menunggu. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Kita akan bergantian, saya ayat 39, saudara yang 40, dan bergantian. Kalau sudah dapat katakan amin. Oke. Demikian firman Tuhan dengan perikop Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah hatimu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika kamu anak yang di dalam rahimku lonjak bergerak. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari ibu dia. Ibu begitu kalau bapak-bapak kadang-kadang kurang enak bilang. Kalau gosongnya ini yang suka. Ya sering itu udah gosong bikin rotinya, aku bilang sama sini. Yang gosong itu aku suka. Jadi kan kita semangat terus masak kan. Itu dia cinta di pupuk dia. Hubungan itu, amin. Pokoknya pasti udah tahu caranya. Iya Pak Edo. Dan kita cinta Mama Edo kan. Haleluya. Udah tahu caranya, makanya Bapak Edo siap hari Tuhan terjemput kami pun tengah malam pun siap. Nggak ada supir kami. Aku kalau malam masuk gang-gang lagi waktu penghiburan Open Grace ya, nggak ada supir, semua tugas. Nggak ada supir kami. Tahu kata Mama Edo, langsung loncat Bapak Edo karena cinta. Jadi walaupun dia di situ sendiri, bapak-bapak mau dia untuk melayani Tuhan. Ya, jadi tidak dipusingkan keadaan kita kadang-kadang istriku gak ikut, aku gak usah melayani. Lihatlah bintang timur bersinar di padang Efrata. Sambutlah putra Allah telah datang, menjelma jadi manusia. Di palungan yang
Aku seorang petani yang tidak kenal lelah. Aku bekerja dari pagi hingga sore. Aku terus mencangkul dan mengolah tanah supaya bisa menghasilkan nelayan. Jangan banyak omong kau petani. Tanpa aku, apa bisa kalian menikmati makanan yang enak? Ikan hasil tangkapanku membuat makanan menjadi tidak hambar. Intinya, nelayan yang berperan penting di sini. Mengerti? Woi, aku ini seorang pedagang. Selain sembako, banyak di warungku. Ada makanan ayam, makanan D2, makanan inti, ada semua lengkap. Jadi kalian ini ya, kalian semua kalau nggak ada pedagang, susah kalian, susah hidup kalian. Makanya yang baik itu, yang hebat itu pedagang. Ini hari ini udah segini dapat untung ini. Ini lumayan kali, langganan pun ngantri, penghasilan pun banyak. Hebat kan? Guru, aku adalah seorang guru. Aku yang mengajari orang bisa membaca dan menulis. Tanpa aku, tidak ada yang bisa jadi tentara, tidak ada bisa jadi dokter, tidak ada yang bisa jadi polisi, bahkan tidak ada yang bisa jadi bupati sekalipun. Jadi, akulah yang paling penting. Bahkan karena aku, ada yang bisa menjadi pemimpin bangsa kita ini, menjadi presiden. Jadi guru itu adalah yang paling hebat. Mari belajar dari guru. Saya seorang pelajar yang pintar dan pandai. Kenapa saya katakan gitu? Saya bisa jadi presiden kalau guru tetap guru, ya, ingat itu. Jadi ibu jangan merasa bangga dan sombong. Saya paling hebat. Kebutuhan ibu juga dari SPP kami ya. Kami bayar uang sekolah. Kalau nggak ada uang sekolah nggak bisa ibu makan. Gak usah sombong ya. Pengusaha. Jangan salah. Kalau Anda sakit, siapa yang Anda cari? Dokter bukan? Benar nggak? Benar. Hidup dan mati Anda semua ini, semuanya adalah di tangan dokter. Jadi jangan ada yang sombong. Kalau tidak ada saya, kamu semua mati. Dokter yang paling hebat. Apoteker. Benar. Dokter itu emang hebat, tapi tidak penting. Kenapa? Karena saya ini seorang apoteker. Semua orang-orang hidup matinya di tangan saya. Karena saya yang membuat obat-obat untuk ibu bapak semua. Jadi apoteker itu harus disanjung tinggi.
ribut, nanti saya tembak. Ya, kalau nggak ada polisi negara ini nggak aman. Jadi semua kalian kejar-kejar, awas nanti saya tembak. Hei, kamu polisi, minggir. Tanpa tentara, negara ini tidak aman. Negara ini dijaga oleh tentara. Tentara ini paling hebat. Dia rela berkorban jiwa dan raga untuk keamanan negara ini. Tanpa tentara, negara ini tidak akan aman. Negara ini akan dijajah. Kamu semua akan dijajah oleh luar negeri. Kalau tidak ada tentara, paham kamu semua? Security. Aku yang menjaga rumah kalian. Mungkin aman rumah kalian. Hakim, semua petani, pedagang, pengusaha, dokter, guru, arsitek, polisi, sayalah wakil Tuhan di dunia ini. Siapa yang bersalah masuk penjara. Terkadang terbalik. Itulah pengadilan yang banyak cerita kan semuanya. Aku nih seorang penyanyi. Lihat suaraku, tinggi dan bagus. Coba kalian semuanya dengar baik-baik. Jikalau kalian semuanya boring, suntuk, siapa yang mau ngibur kalian? Tetap penyanyi kan? Tarik mah. Tukang ojek, tukang salon. Bisa-bisanya kalian semua ini lupa kepada saya. Ini lagi sombongnya minta ampun ini hakim dan penyanyi ini. Tahu nggak hakim? Gini-gini kepala kamu pernah saya, kami itu nggak tertarik orang nengoknya. Maka itu saya yang paling hebat. Begitu bukan? Supir. Diam. Saya ini supir ya. Miskin-miskin gini, supir sangat penting. Jangan sombong ya, pedagang-pedagang, petani-petani, suster-suster, perawat semuanya. Kalau tidak ada supir, kalian semuanya terbengkalai. Anak-anak kalian yang sekolah pun dikau tak bisa pergi ke sekolah. Ngantar sayur ke ladang, ngantar sayur ke pekan tidak bisa. Dokter juga semuanya, polisi, kalau nggak ada supir ini, kalian nggak bisa kemana-mana. Walaupun kalian punya kendaraan pribadi, kadang-kadang supir ini yang paling penting. Semua anak-anak kalian yang nanti sekolah, baik nanti semuanya yang mau kalian antar ke pajak, semua Pak Supir ya. Jadi hormati Pak Supir. Supir, jangan sombong ya. Percuma pakai jasa supir. Tukang ojek bisa mengantar kalian semua pelosok-pelosok. Kayak arsitek, penyanyi, kemana-mana. Dengan adanya tukang ojek, set. Kalian langsung sampai tujuan dengan cepat. Jadi semua orang butuh tukang ojek. Berjual minyak. Alah. Zaman sekarang pasti kalian butuh kendaraan, ya nggak? Nggak mungkin kalian jalan kaki ke sini tadi. Siapa tadi jalan kaki? Nauzubillah. Jadi jangan pada sombong ya. Kendaraan kalian butuh minyak. Jadi ingat, minyak paling penting. Mana-mana tuh kalian pasti butuh minyak, oke? Keren semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya bunda-bunda, mari kita merenungkan dulu sejenak. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Dan kita diciptakan segama dengan Tuhan. Untuk apa? Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi untuk itu, marilah kita semuanya merendahkan hati. Supaya Tuhan meninggikan kita. Karena pesan firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah hatimu,
Rendahkanlah dirimu di kaki Tuhan sehingga engkau akan ditinggikan. Dan di dalam Ini.